Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Azma Elfrida. Jadi di vlog kita kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dan persamaan motivasi dan ceramah serta praktik menyusun pesan atau bahasan motivasi atau persuasi. Tonton sampai habis ya, check it out. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang persamaan motivasi dan ceramah. Terlebih dahulu ya guys. Jadi persamaan dan ceramah dan motivasi ini sama-sama memiliki apa ya? Jadi tuh ceramah dan motivasi ini adalah komunikasi lisan ya yang diberikan untuk audiens secara langsung. Nah, keduanya ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, bahkan dorongan tertentu. Nah, baik ceramah maupun motivasi ini tuh bisa digunakan dalam konteks pendidikan, keagamaan, maupun sosial. Keduanya ini juga membutuhkan kemampuan untuk berbicara di depan umum. Jadi, ceramah dan motivasi ini membutuhkan kemampuan berbicara di depan umum. Jadi public speakingnya butuh banget ya untuk ceramah dan motivasi ini. Nah, yang kedua itu ada perbedaan ceramah dan motivasi. Yang pertama kita akan membahas tentang ceramah terlebih dahulu ya guys. Nah, tujuan utama ceramah itu apa sih? Nah, tujuan utama ceramah itu menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada audiens. Jadi biasanya itu kayak dilakukan oleh seseorang yang memiliki wawasan atau pengetahuan dalam suatu bidang. Terus kayak ceramah ini kayak memberitahu, bukan debat apalagi diskusi. Misalkan contoh kayak Ustadz menjelaskan tentang cara bagaimana memiliki sikap sabar gitu. Terus yang kedua itu dokter memberitahu bagaimana pentingnya vaksin untuk di sekolah. Nah, ceramah itu juga biasanya materi itu bersifat informatif, edukatif, dan religius atau keagamaan. Jadi ceramah ini tuh kayak kayak memberitahu gitu, bukan kayak memberikan motivasi semata atau hiburan semata gitu. Misalkan contoh yang informatif, ya ceramah tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Terus kalau edukatif itu misalkan guru memberikan ceramah tentang disiplinnya waktu. Terus kalau misalkan religius atau keagamaan, seorang penceramah menjelaskan makna sabar dalam Islam. Nah, ceramah juga disampaikan secara lisan, sistematis, dan satu arah. Jadi tuh satu arah di sini tuh kayak maksudnya kayak biasanya emang ceramah-ceramah gitu tuh satu arah gitu kan. Jadi kayak penceramah berbicara, audiensnya mendengar gitu. Jadi kayak nggak ada sesi tanya jawab gitu. Nah, biasanya yang ada sesi tanya jawab itu kayak contohnya kajian Ustadz Hanan Attaqi gitu. Itu kan maksudnya kalau itu kan dua arah kan. Jadi biasanya kalau dua arah juga, kalau ada sesi tanya jawab juga dibatesin. Jadi nggak semuanya jawab. Jadi menurutku ini juga kenapa rata-rata ya kebanyakan satu arah, karena pertama mungkin efisiensi waktu. Jadi kayak kalau misalkan banyak yang nanya kan kayak ngulur waktu juga kan. Jadi kalau misalkan itu ya udah jelasin aja gitu kan penceramahnya gitu, jelasin aja, nggak ada sesi tanya jawab. Terus kayak lebih teratur juga sih, kayak lebih nggak berisik gitu loh, gitu sih menurut aku. Nah, efeknya pada audiens juga ceramah itu membantu ya menambah wawasan atau pengetahuan kepada audiens. Jadi itu membantu banget untuk audiens kayak menambah wawasan atau pengetahuan. Nah, selanjutnya itu ada contoh ceramah. Jadi tuh ternyata ya, maksudnya aku juga bertahu ceramah itu bukan tentang soal agama doang. Jadi di sini contoh agama itu ada ceramah. Contoh ceramah maksudnya. Contoh ceramah itu maksudnya ada ceramah agama, ceramah pendidikan, ceramah kesehatan gitu. Jadi kayak misalkan contohnya kalau misalkan ceramah agama kan emang kita udah sering banget kan kayak penceramah berceramah tentang seorang penceramah menjelaskan tentang makna sabar dalam Islam gitu. Terus kalau misalkan
pendidikan kayak tadi contohnya guru menjelaskan tentang bagaimana caranya agar disiplin waktu. Terus kalau misalkan kesehatan kayak tadi contohnya dokter memberikan ceramah ya tentang pentingnya vaksin di sekolah gitu guys. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang motivasi. Jadi tujuan utama motivasi itu kayak memberikan atau mendorong gitu ya, memberikan semangat atau mendorong tindakan atau sikap kepada audiens gitu. Jadi kayak kalau motivasi kayak lebih ke ngasih motivasi ya, kayak memberikan motivasi dan mendorong untuk apa ya, perubahan sikap ya, perubahan sikap dan tindakan kepada audiens. Jadi nah isi pesannya itu persuasif, inspiratif dan membangkitkan gitu. Nah metode motivasi ini kayak bisa dua arah gitu kan, interaktif atau bisa memberikan kisah atau testimoni. Biasanya tuh kayak seorang motivator gitu kan kayak ngasih cerita gitu kan, kisah sedikit gitu. Kayak misalkan iya dulu kayak contohnya saya sebelum punya mobil saya begini gitu. Jadi kayak memberikan kisah inspiratif gitu bagi audiens untuk kayak ayo kamu juga bisa gitu, aku bisa kamu bisa gitu. Nah, contoh dari motivasi ini kayak pelatihan pengembangan diri gitu kan, terus seminar motivasi gitu. Nah, mungkin cukup sekian ya vlog kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.